eh yang paling lama di antara usaha aku tuh rendang ya. Jadi rendang nan tulang ini tuh dari tahun 2012, sekarang 2025, 14 tahun ya. Iya sekitar segitulah ya, 12 tahunan lebih. Em, Rendang ini yang paling lama dan memang alhamdulillah gitu ya, sampai detik ini tuh loyal customernya tuh masih ada gitu loh. Jadi eh, rata-rata memang marketnya rendang nan tulang ini adalah orang-orang pelanggan yang memang stick gitu loh. Jadi eh, memang dia belinya tuh enggak frequently setiap minggu pasti beli, setiap hari pasti beli, enggak. Karena aku sadar makanan rendang ini adalah makanan occasionally ya. Jadi occasion, based on occasionnya lagi apa nih, lagi Ramadan, lagi Lebaran, lagi trip, umroh, lagi jalan-jalan ke luar negeri, pokoknya benar-benar emang occasion tertentu gitu loh. Atau anak-anak kos atau orang-orang yang nggak ada mbak di rumah, malas repot segala macam. Jadi bukan jajanan yang dikonsumsi cemilan setiap hari. Makanya pelanggannya ya memang sebenarnya yang beli itu aja. Tapi sampai sekarang sih aku masih berupaya untuk membuat market rendang ini jadi lebih luas lagi untuk pelanggan-pelanggan baru. Itu dari tahun 2012. Pandemi aku bikin oke, sebelum pandemi itu aku bikin MS dulu, mereknya MS. Mereknya MS itu dari 2019 itu sebenarnya aku produksi fashion. Jadi karena awal mula aku berhijab sebenarnya Mbak. Nah, dari mulai kebingungan, aduh besok pakai baju apa ya gue gitu. Aduh besok kerudungnya apa ya gitu. Sampai akhirnya aku mikir, kakakku udah duluan bikin piyama sama kaftan di Bandung. Kan aku beda kota sama kakakku. Sampai akhirnya, Kak kita bikin yuk, gue pengen bikin baju-baju untuk orang hijab yang newcomer nih kayak gue yang kebingungan tiap hari tuh mau pakai baju apa, mix and match segala macam. Ya udah lo mau bikin apa, daily wear aja deh gitu, bikin kemeja-kemeja. Sampai akhirnya bikin juga deh Kak celananya, lucu lagi di combine. Kak kita siapin juga hijabnya. Jadi setiap orang tuh mereka mau pergi tuh mereka udah tahu hijabnya pakai apa. Mau kena juga kita bikin Kak gitu. Sampai akhirnya bikinlah semuanya jeleger, tahu-tahu pandemi. Kita udah keburu bikin Raya Collection waktu itu yang modalnya cukup gede karena kita sok-sokan waktu itu pengen nyari bahan yang gak pasaran. Kita beli saten yang mahal, semua roll kita borong supaya merek lain atau brand-brand lain gak punya pattern atau model bahan yang sama. Jadi kita beli masif, kita bikin masif, ternyata nggak laku. Nah akhirnya udah tuh kita stop karena nggak ada yang beli, pandemi kan gitu. Terus akhirnya aku bikin bakso Malang Neng Mesa. Jadi si MS ini aku stop, aku langsung beralih banting setir, aku bikin kuliner lagi. Kenapa? Karena waktu itu orang-orang lagi nggak bisa ke restoran kan Mbak, lagi bingung mau jajan kemana, takut gitu kan kena covid. Jadi akhirnya mereka sering pesan makan online. Akhirnya aku bikin, pasti orang pada kangen ngebaso. Ya udah aku bikin bakso Malang Neng Mesa ini, ya alhamdulillah jalan gitu loh. Jadi lumayan lah, rugi di MS, rugi bandar di MS, tapi si bakso Malang Neng Mesanya ini bisa jalan gitu. Sebenarnya yang paling pertama itu adalah sebagai hijaber gitu ya, orang yang memakai hijab. Aku tuh memang dari dulu tuh nggak tahu kenapa aku cocok sama pashmina gitu loh. Nah akhirnya nyobain segala macam brand pashmina, kok ada ya kurangnya, kok kayak ini kurang, ini kurang nyaman, oh bahannya kurang ini, kurang ono, kurang banyak kepikiran untuk create hijab yang nyaman buat aku pribadi. Sampai akhirnya aku mikir, sayang juga ya kalau gue nggak jualan gitu loh, karena gue juga pakai hijab dan gue juga pakai pashmina. Orang-orang banyak banget gitu ya, teman-teman di online gitu ya, di sosmed yang nanya, Kamisya bikin tutorial hijabnya dong, Kamisya hijabnya gimana tuh caranya, Kamisya please spill gitu loh. Aku ngelihat di situ ada peluang gitu loh, dan aku berpikir gimana caranya supaya
hijab yang aku bikin ini memang harus beda dengan yang lain. Oke, misalnya materialnya sama, waktu itu kita sempat bikin yang baby charity juga. Cuma aku sempurnakan di cutting. Aku bikin plat yang lebih eksklusif, aku bikin packaging yang memang lebih eksklusif gitu. Nah, sampai akhirnya kita temuin bahan ini yang rare banget, yang kayaknya di pasaran hampir nggak ada ya, bisa dibilang one and only brand aku yang punya material ini. Karena material ini katanya, kan aku masih maklon nih Mbak, aku belum punya penjahit. Jadi aku tuh kalau rendang aku produksi sendiri, bakso si pangsitnya aku masih ambil dari supplier. Tapi kalau bakso produksi di pabrik gitu ya. Tapi kalau ini aku masih maklon, jadi aku nggak punya penjahit. Nah, aku nanya dong, bahannya kenapa sih susah banget? Karena aku nyari setengah mati keliling-keliling ke ujung dunia nggak nemu Mbak. Ini orang kayaknya sabotase apa monopoli gitu ya. Tapi ternyata memang katanya bahannya dari Cina gitu. Jadi makanya aku pede lah dengan bikin si bahan keringkel ini, karena di ironless kan. Jadi aku bisa jualan tuh dengan bilang bahwa nggak perlu bolak-balik steam segala macam, karena dia nggak kusut, karena memang bahannya kan tekstur gitu. Oh iya ya, jadi aku tuh sebenarnya ada 3 model ya. Aku ngeluarin 3 model. Jadi model yang paling established itu adalah ini, yang model yang aku pakai. Ini namanya Pashmina Instan. Kenapa instan? Karena aku ngeliat orang-orang yang baru pada berhijab, mereka tuh kerepotan harus nyiapin ciput. Terus ciputnya aja tricky banget. Kalau ciputnya nggak bagus, licin, dia mundur-mundur, licin turun-turun ke belakang. Pokoknya aku merasakanlah kegelisahan itu. Sampai akhirnya aku cari bahan yang stick, yang nempel, tapi gimana caranya nggak panas dan nggak bikin budek. Jadi kan kuping itu aurat ya, jadi kuping ketutup gitu. Gimana caranya supaya bahannya ini harus nyaman. Akhirnya aku pakai jersey Korea. Terus bahannya ini, si pashminanya nyatu sama bahan ciputnya. Dia nyatu, jadi cuma tinggal si ciputnya ini dipakai kayak topi, dikebelakangin, diikat di bagian cepol. Udah gitu tinggal dibalik ke belakang, baru kita bikin. Sesimpel itu. Ini ada 2 model. Ada pashmina. Pashmina itu yang aku pakai. Jadi depannya itu panjangnya sama. Nah, untuk orang-orang yang kayak Mbak nih, senangnya pakai square segitiga, aku juga bikin. Tapi dia double layer. Nah, ini yang square. Nah, dia tuh udah berbentuk segitiga. Jadi kita nggak perlu ngelipetin sendiri yang tadinya square jadi segitiga, tapi ini udah berbentuk segitiga. Ini bahannya lebih makan bahan karena kita bikin double layer. Karena bahan crinkle ini kelemahannya, aku selalu sampaikan ke customer aku bahwa bahan aku ini tipis. Jadi kalau misalnya buat orang-orang yang mau berbusana sangat syar'i, aku saranin untuk pakai ciput yang ninja. Jadi untuk nutupin si lehernya, atau pakai daleman manset yang turtleneck. Aku biasanya kalau ke kajian aku udah pasti tutupin bagian lehernya. Tapi ini enak banget buat aku karena kalau misalnya untuk hari-hari tuh dia breathable ya, kayak bahan baby charuti. Cuma baby charuti itu jatuh banget, flow banget. Tapi kalau si crinkle ini dia ditaruh tanpa pakai pentul, dia stay gitu. Ini kedua yang square. Yang ketiga ini yang lagi hits. Aku ngeliat anak-anak seumur anakku yang kuliah, yang berhijab itu dia selalu simple. Namanya tuh kalau pernah dengar namanya hijab meleot. Ya, hijab meleot itu apa sih? Jadi di bagian aurel, tahu kan ya, hijabnya melengkung, gelombang kanan, gelombang kiri. Nah, yang kayak gitu. Ini aku bikin jadi cuma pakai karet doang, bisa ditaruh di belakang atau di bagian dagu. Nanti efeknya adalah bergelombang di bagian dahi, tapi tanpa ciput. Jadi dia harus pakai ciput lagi gitu.